Oke, selamat datang di Membumi Lestari, sebuah ruang bincang ringan tentang best practice, praktek sustainability yang dilakukan masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat yang berhikmat kembali ke alam dan berdamai dengan praktek alami. Membumi Lestari senantiasa berikhtiar untuk menampilkan inspirasi-inspirasi dari tamu-tamu tentang laku kearifan lokal dalam ruang hidup sehari-hari untuk hidup kita yang lestari ke depannya. Kemudian semua informasi tentang Membumi Lestari bisa diikuti di Instagram dan Twitter @membumilestari atau kawan-kawan juga bisa bergabung di bit.ly/join-WAG Membumi Lestari. Seperti biasa, Membumi Lestari berkolaborasi dengan Good News from Indonesia atau GNFI yang selalu memberi inspirasi di setiap Selasa malam. GNFI sendiri adalah platform media berbagi berita baik tentang Indonesia. Kawan-kawan bisa mengunjungi melalui website goodnewsfromindonesia.id ataupun kanal Facebook dan Twitter ataupun Instagram serta YouTube Good News from Indonesia. Dan juga hari ini bincang kita akan ditayangkan live di kanal Facebook dan Twitter Good News from Indonesia dan juga kanal Facebook Rimak Asia. Nah, pada sesi malam ini, sekarang sudah masuk ke sesi 30. Seperti biasa, kami ajak kawan-kawan untuk ikut bincang-bincang ringan dalam sesi kolaborasi Membumi Lestari dan Good News from Indonesia. Nah, ini masih dalam rangka Sumpah Pemuda, jadi ini adalah sesi terakhir, walaupun ini sudah masuk ke November, tapi sayang untuk dilewatkan. Nah, kita akan mempersembahkan diaspora kita dari Australia, yang akan sharing tentang bagaimana sih sistem pendidikan di sana dalam topik pendidikan Australia, apa hebatnya. Nah, tamu kita sudah hadir saat ini, Mas Roni Elimin, seorang Vocational Education and Training Coordinator di College of Sports and Fitness di Sydney, Australia. Nah, sebelum kita memulai, saya akan bercerita tentang Mas Roni. Mas Roni ini dulu merentang karir di bidang advertising di beberapa perusahaan periklanan multinasional yang cukup ternama di Jakarta, dari menjadi profesional sampai menjadi co-founder di sebuah startup advertising agency. Dan menarik untuk dilihat bagaimana ketertarikan Mas Roni ini di bidang marketing research, marketing communication strategy, digital marketing, business development, brand development, client service management, customer relationship management, project management, education, training, assessment, dan juga tentu saja sport yang menjadi passion Mas Roni dari dulu. Akhirnya bisa membawa Mas Roni dan juga keluarganya merantau ke belahan bumi selatan dalam dorongan sebuah mimpi besar, persistensi, dan tekad kuat untuk menaklukkan Australia. Nah, saat ini Mas Roni adalah koordinator pada Vocational Education and Training di College of Sports dan Fitness di Sydney, Australia, di mana Mas Roni ini menggabungkan passion di bidang marketing, communication, dan juga sport. Dan juga sekaligus membuktikan bahwa pemuda Indonesia mampu bersaing dan berkontribusi di dunia pendidikan dengan sistem terbaik di negara maju belahan bumi selatan. Nah, kita langsung aja berbincang sama Mas Roni untuk tahu lebih dalam bagaimana upaya beliau dalam menaklukkan tantangan kehidupan di sana dan juga berbagi inspirasi tentang apa sih hebatnya sistem pendidikan di Australia dan bagaimana sih tata kehidupan di sana ketika katakanlah mulai dari misalkan studi lanjutan di sana atau juga mungkin kalau mau berkarir di Australia seperti apa seluk-beluknya, tantangannya dan seterusnya. Nah, mungkin itu prolog mengenai Mas Roni. Nah, kemudian nanti setelah Mas Roni akan sharing beberapa slide untuk setting the context dari topik kita malam ini, kita akan langsung nanti berbincang dengan Mas Roni. Silakan Mas Roni, kalau mau sharing materi, atau bukan materi lah, tapi lebih ke penggal kisah perjalanan di Australia. Monggo Mas. Penggal kisah. Ya. Halo, Assalamualaikum. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Irwan dan Pak Dwi yang mengundang saya untuk acara ini. Saya cukup apa ya istilahnya kemarin waktu Mas Irwan tanya saya berminat, saya sangat berminat gitu ya.
Tapi yang saya kemarin bicarakan dengan Mas Irwan adalah topiknya nih, gitu ya. Topiknya nih mau seperti apa? Karena katanya ngobrol santai, tapi kalau terlalu santai takutnya malah nggak ada isinya. Jadi saya coba membuat beberapa apa ya materi gitu ya, apa yang saya mau bicarakan. Tapi kalau nanti misalnya di waktu kita bicara materi atau kita lagi ngobrol, kitanya off track, sayanya off track, tolong Mas Irwan ataupun Pak Dwi, tolong dimoderasi, dibalikin lagi ke inti. Kita mau arahnya kemana gitu ya. Karena kan waktunya juga terbatas. Mungkin saya share screen dulu kali ya. Saya share screen dulu. Oh, disabled, Mas Irwan. Saya host disabled participant screen share. Halo? Mas Irwan, mute. Silakan dicoba lagi Mas Roni. Oke, sorry. Application, desktop, desktop. Sorry. Bentar, application. Cak, mungkin dibuka, Cak. Udah dibuka sama Cak. Sudah. Udah, Ya. Sudah. Ya. Oke. Sudah multiple partisipan? Ya. Oke. Oke. Ya. Ini saya ini nggak ngelihat sayanya. Saya cuma ngelihat screen-nya. Tapi sayanya ada kelihatan ya, Mas Irwan ya. Halo. Ya, ada. Oke. Mas Roni di Oke, pojok kanan. jadi ini saya malah Videonya dilepas dulu. Mas Roni. oh. Oke. Sebentar. Di kiri bawah. Tapi start video. Ya, sudah. Sudah ya? Sip. Sudah ya? Ya. Yang jadi screen-nya kelihatan ya Mas Irwan ya? Kelihatan. Ya. Screen share-nya kelihatan ya? Oke. Saya kecilin dulu. Oke, jadi mungkin yang pertama-tama saya tidak jualan pada malam ini. Oh, selamat malam untuk semuanya. Saya tidak jualan malam ini. Ya, tujuannya sih saya ingin ngobrol-ngobrol aja dengan teman-teman, dengan Mas Irwan dan Pak Dwi dan yang lain tentang dunia pendidikan gitu ya, dengan dunia pendidikan di Australia gitu. Jadi seperti judul yang dibuat di promo untuk acara malam ini gitu ya. Apa sih hebatnya belajar di Australia gitu ya. Mungkin saya tidak mencoba untuk berbicara terlalu teknis di sini karena kalau untuk bicara teknis sebenarnya sih banyak ya di internet gitu, tinggal di Google aja juga bisa ketemu. Misalnya dari misalnya mau tahu ada college yang bagus seperti apa, universitas yang bagus seperti apa, mau ambil misalnya sarjana apa, ataupun mau mengetahui semua deh tentang dunia edukasi di Australia, sebenarnya sih tinggal masalah Google aja gitu ya. Jadi nggak perlu saya terlalu banyak bicara di sini juga, pengulangan gitu ya. Nah, saya mau mengambil lebih ke istilahnya mungkin underbelly-nya ya. Saya di sini lebih mau bicara sejujurnya dan apa adanya gitu. Jadi bukan seperti website ataupun promo ataupun jualan bisnis edukasi di Australia gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara pendidikan di Australia gitu ya, apa sih hebatnya gitu ya? Sebenarnya pertanyaannya juga kita bisa ganti gitu ya. Sebenarnya kalau mungkin hebatnya, mungkin bisa kurang tepat gitu ya. Mungkin kita bisa bertanya apa sih bagusnya gitu ya belajar di Australia gitu, ataupun apa sih enaknya belajar di Australia gitu ya. Apa sih keuntungannya, apa keunggulannya gitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab dengan banyak jawaban. Dan biasanya kalau kita ke website education agent ataupun ke website study Australia gitu ya, itu pasti akan dikasih tahu bahwa pendidikannya bagus, ini gitu, semua tentang pendidikan. Tapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, dari saya personally gitu ya, apalagi saya berada di bidang edukasi sekarang, sebenarnya belajar itu tidak harus di Australia. Belajar itu bisa di mana aja gitu ya. Karena
kita sudah berbeda zamannya. Mungkin waktu zaman saya dulu kuliah, kebetulan saya kuliah juga di Australia, udah lama, 20 tahun yang lalu. Beda dengan zaman sekarang. Menurut saya, zaman sekarang itu tidak perlu, kalau hanya ingin belajar, gitu ya, tidak perlu keluar negeri. Kalau hanya mau belajar belajar tentang apa, accounting, atau menjadi programmer, atau menjadi arsitek, atau belajar desain, atau belajar apapun gitu ya, itu tidak harus keluar negeri. Dengan sarana internet zaman sekarang gitu ya, semuanya bisa dikerjakan di mana saja gitu. Kalaupun ada teman-teman yang di Indonesia sekarang mau belajar sesuatu di Australia, sangat banyak online study, sangat banyak online learning gitu ya. Even saya pun di Australia, kalau saya mau belajar sesuatu dari, misalnya kita bicara di negara lain, misalnya dari Jerman, ataupun dari Inggris, dari UK, ataupun dari New York, dari Amerika gitu ya, saya nggak perlu berangkat ke sana. Semuanya bisa online gitu. Nah, jadi kalau kita bicara pendidikan di Australia itu, saya rasa sudah bergeser gitu. Jadi bukan hanya untuk belajar gitu ya, tapi sebenarnya keunggulannya adalah tinggalnya gitu, pengalamannya gitu ya, menikmati lifestyle di Australinya. Itu yang tidak bisa didapatkan. Jadi balik lagi, kalau cuma hanya belajar, sebenarnya bisa di mana aja, tidak perlu ke Australia. Saya malah sebenarnya kalau ada teman-teman yang bertanya gitu ya, wah saya mau sekolah di Australia gitu ya. Pertanyaan yang saya biasanya tanya balik adalah, tujuannya apa belajar di Australia? Kalau belajar di Australia tujuannya hanya untuk belajar dari sisi ilmunya, sebenarnya nggak perlu ke Australia. Banyak gitu. Kita bicara universitas top di Australia, hampir 40 universitas negeri di Australia itu, semuanya punya online learning. Gitu. Nah, tetapi yang membedakan itu adalah keunggulannya, sebenarnya kita bicara kehidupan di Australia gitu ya. Jadi kehidupan di Australia itu yang boleh dibilang, karena kita di Australia itu adalah negara yang sudah maju, gitu ya, developed country, relatif aman, gitu ya. Tingkat kriminalitasnya cukup rendah, ada tapi cukup rendah, dan cuaca yang relatif aman, gitu ya. Ataupun kita plus tambah-tambah lagi misalnya fasilitas transportasi publiknya yang sangat bagus, gitu ya. Itu yang membedakan belajar di Australia gitu. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman itu yang tidak bisa didapatkan di online. Gitu. Itulah arah selalu pembahasan beberapa kalau saya lagi ngobrol dengan teman-teman di bidang edukasi, sebenarnya arahnya ke sana gitu. Karena kita sudah tidak bisa lagi jualan ilmunya. Gitu. Karena kalau cuma jualan ilmunya, sebenarnya semua udah bisa online. Semuanya udah bisa pakai Zoom kayak sekarang gitu. Semuanya, even karena apalagi dengan COVID sekarang ini, betul, ya. gitu, even di sini pun semuanya online gitu. Jadi nggak perlu lagi face to face gitu ya. Jadi semuanya serba online gitu. Nah, tapi ada satu yang mungkin, jadi gini, sebelumnya adalah kalau kita bicara sistem pendidikannya, sistem edukasinya di Australia, saya rasa di Indonesia pun gitu ya, kita bicara komparasinya dengan Indonesia dulu gitu ya. Sebenarnya sama gitu. Di Indonesia pun juga secara regulasi, secara standar, secara compliance itu semuanya ada. Gitu. Mau belajar apapun di Indonesia juga ada. Vokasional pun kita bicara kejuruan gitu ya. Itu di Indonesia juga ada. Gitu. Jadi sebenarnya kalau cuma hanya untuk belajar tidak perlu ke Australia gitu. Nah, tapi memang bedanya adalah di sini standarnya tinggi. Gitu. Problemnya adalah, maaf saya bukannya untuk bicara mengkomparasi terus jadi malah mendiskreditkan Indonesia gitu ya, tapi jujur standar menjaga standar di negara di Indonesia gitu ya, itu cukup susah gitu karena tadi seperti saya bicara dengan Pak Dwi di awal-awal, enforcement-nya aja juga masih kurang gitu ya. Gitu. Jadi kalau di Australia itu kita bicara standarnya sangat tinggi gitu. Jadi kita bicara
misalnya dari sisi materi pelajarannya, itu setiap tahun kita harus lapor ke negara, gitu. Sistem assessment-nya kita harus lapor ke negara. Apapun kita mesti lapor ke negara, gitu. Jadi it's very highly regulated business, gitu ya, organization, gitu di Australia. Jadi apapun itu harus ada standarnya, nggak boleh sesuka hati kita, gitu. Makanya nationally recognized institution di Australia itu sangat penting, gitu. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya kita belajar di Australia, gitu ya, di universitas A, B atau C, gitu ya, sebenarnya standarnya sama, karena semua universitas itu mempunyai sistem yang sudah baku, gitu. Paling yang berbeda adalah brandnya aja, gitu, gengsinya aja berbeda, gitu. Misalnya sama lah kayak contohnya belajar di Harvard, gitu ya. Dengan brand Harvard-nya itu. Tapi kalau materinya sendiri itu boleh dibilang sama, gitu. Nah, lalu kita ada satu prinsip ataupun sebuah formula, gitu ya, yang mengunderpin bisnis edukasi, bahwa di Australia itu kita bermainnya di competency based learning system, gitu. Jadi semua materi pelajaran, semua materi assessment, penilaian, gitu ya, itu berdasarkan kompetensi. Jadi bukan berdasarkan lagi attendance, gitu. Jadi apalagi kita bicara vokasional ya. Vokasional itu artinya yang memang udah kejuruan banget, gitu ya. Jadi memang kayak TAFE ataupun colleges, gitu ya, college seperti tempat saya kerja, itu semuanya competency based, gitu. Jadi selalu adalah belajar untuk nantinya bisa kerja, gitu. Jadi contoh misalnya di college tempat saya itu tidak ada tugas sekolah yang harus menulis esai 5.000 kata, gitu. Karena di dunia pekerjaan, in the real workplace scenario, gitu ya, nggak pernah gitu klien minta kita gitu, oh tolong dong buatin saya 5.000 kata esai, gitu. Nggak pernah, gitu. Jadi ya, karena menurut saya itu tidak real, gitu ya. Menulis esai itu bukan pekerjaan, gitu. Kecuali kalau mau jadi penulis, gitu ya. Jadi semuanya kompetensi based. Jadi contoh misalnya di saya ada yang namanya sertifikat 3 fitness, gitu ya. Nah itu memang pekerjaannya, pelajarannya itu ya memang ngajar fitness, gitu. Jadi trainer. Belajar yang namanya first aid, provide first aid, belajar yang namanya anatomi, belajar yang namanya training, gitu, belajar gimana cara membuat grup training untuk umur 17 sampai 40 tahun, gitu. Jadi sangat istilahnya sangat praktikal, semuanya sangat praktikal dan bisa dipakai, gitu ya. Oke. Nah, tapi balik lagi ke faktor-faktor yang mendukung sektor edukasi di Australia, gitu ya. Ya pasti bukan sesuatu yang baru juga sih, gitu. Kalau dibilang negara Australia memang negara yang maju, gitu. Jadi memang tinggal di Australia itu nyaman, gitu. Itulah yang membuat menurut saya ini yang harusnya nanti menjadi faktor daya istilahnya alasan utama kalau mau belajar di Australia, gitu. Jadi kalau alasannya hanya mau belajar, gitu, saya tidak rekomen belajar di Australia, belajar di mana aja, gitu. Tapi kalau ingin menikmati, mendapatkan kesempatan untuk misalnya kerja di Australia, gitu, karena student itu international student boleh kerja di Australia, gitu ya, ataupun menikmati lifestyle Australia, outdoor-nya, pantainya, gitu ya, culture-nya yang sangat multicultural, yang sangat diverse, gitu ya, itu welcome, gitu. Jadi itulah sebenarnya nilai tambah yang bisa didapat dari belajar di Australia, gitu. Sedikit bicara kalau qualification framework-nya, gitu ya, ini sangat simple, bisa dilihat, gitu ya, dari screen yang saya share sekarang ini, gitu ya. Jadi di Australia itu mulainya sama ya, TK, SD, lalu masuk SMP atau high school ya, kita bilang high school sini year 7 itu high school. Di Indonesia juga kayaknya udah year 7 ya bilangnya ya. Year 7 tahun ke-7 gitu ya. Nah, di high school itu sudah bisa dapat yang namanya sertifikat 1. Jadi kita udah punya kualifikasi.
gitu. Jadi bisa dilihat dari high school itu udah sertifikat 1, terus bisa dapat sertifikat 2, lalu ada sertifikat 3, ada sertifikat 4, terus lalu ada diploma, advanced diploma, bachelor, graduate diploma, master, dan doktoral atau profesor. Dan that's it. Di negara bagian manapun seperti ini. Jadi sangat simpel. Jadi contoh gitu ya, anak saya sekarang sudah masuk di udah SMA ya, gitu, udah high school gitu ya. Nah, di high school-nya itu public high school gitu ya, dan gratis gitu ya, untuk permanent resident itu sekolah gratis SMA, public school ya, tapi bukan sekolah swasta. Itu sudah bisa dapat sertifikat 1 dan bisa pilih mau carpentry, jadi tukang kayu, mau jadi tukang bangunan, mau jadi electrician, mau jadi IT ya, jadi macam-macam hardware, software gitu ya. Itu udah bisa dapat di high school. Jadi di sini pelajarannya itu balik lagi sangat praktikal. SD sih sama aja gitu ya. SD sih boleh dibilang umum gitu ya. Tapi pelajarannya sangat sedikit ya. Pelajarannya cuma 4. Gitu. Lalu pas masuk high school itu udah bisa ngambil sertifikat dan seterusnya. Jadi urutannya cuma itu aja. Gitu. Nah, bidangnya apa saja? Oh, name it, banyak sekali. Mau dari florist, mau dari IT, apapun itu, desain, semua itu ada. Tapi levelnya seperti ini. Dari high school sampai university. Gitu. Jadi, kalau bicara ini, salah satu saya ambil dari slide di tempat kerja saya. Jadi, kalau saya itu adanya di tengah, ya, di Vocational Education and Training, atau disebutnya VET sector, gitu ya. Nah, itu kita offernya itu sertifikat 1 sampai advanced diploma, gitu. Jadi, tempat saya kerja ini sekarang kita partnership dengan beberapa high school di Queensland untuk ngajar touch football, gitu ya. Touch football itu adalah, mungkin ada yang tahu touch football gitu. Touch football itu adalah rugby. Oh, rugby sebutnya touch football. Rugby tapi nggak di tackle. Itu namanya touch football. Gitu. Jadi rugby kan kayak American football ya. Sangat violence ya, sangat agresif ya. Sangat fisikal gitu ya. Tapi ini nggak di tackle. Jadi kalau touch football itu di touch doang udah di tag aja, disentuh aja udah kalah. Gitu. Nah, jadi kita partnership, jadi kita membuat kerjasama untuk mengajar anak SMA di Queensland, ya, untuk menjadi trainer touch football, dan mereka dapat sertifikat 1 atau sertifikat 2. Gitu. Jadi kalau di kolom yang pertama, secondary sector itu ada sertifikat 1, sertifikat 2, itu kita sudah offer. Nah, lalu setelah mereka lulus SMA, lalu mereka bisa lanjut ke sertifikat 3, sertifikat 4, diploma, advanced diploma, dan seterusnya. Gitu. Dan semua kualifikasi ini menjadi tidak terlalu penting, karena kalau di Australia itu yang penting adalah skill-nya, gitu, kualifikasinya. Jadi gelarnya sih sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Misalnya nggak perlu sih untuk dapat. Kalau jujur gitu ya, kalau kita jalan-jalan ke universitas di Australia gitu ya, kita bicara kalau di Sydney kan ada UTS gitu ya, ada UNSW gitu, University of New South Wales gitu ya. Mungkin 60-70% itu isinya orang Asia. Jadi kalau orang sininya cuma sampai sertifikat 3 aja udah cukup. Gitu. Justru kalau kita ke universitas yang mahal-mahal di Sydney atau di Melbourne gitu atau di Queensland, itu international student. Kecuali kalau mau jadi lecturer ya, Mas Roni ya. Jadi lecturer pun yang penting satu tingkat di atasnya aja. Jadi kalau saya bisa ngajar karena saya bachelor, saya bisa ngajar advanced diploma, sertifikat 4, 3, 2, 1. Jadi kalau mau ngajar bachelor harus master. Gitu. Jadi turun 1 aja. Itu nggak perlu ya. Terus sama kalau kita bicara ngajar ya itu ngajar perlu ada lagi yang namanya ambil sertifikat guru gitu. Tapi itu nggak susah sih. Nah, gitu. tapi sorry motong ya, Mas Roni ya. Kalau gelar itu apakah berpengaruh terhadap salary? Jadi misalnya rate jam-jamannya gitu ya. Kalau dia punya expertise atau kompetensi tertentu,
itu dipengaruhi juga oleh kalau dia master dibanding dengan bachelor degree gitu atau enggak? Secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung iya. Karena mereka tidak melihat bahwa master terus gajinya sekian. Ya. Gitu. Jadi mereka lihatnya adalah skill-nya dulu, pengalamannya, portfolionya gitu. Baru, dan itu kan berhubungan ya. Jadi kalau misalnya kita bicara, tergantung bidangnya juga sih. Kalau bidangnya misalnya banking gitu ya, atau finance gitu. Terus dia nggak punya degree yang tinggi di bidang finance, ya sangat relevan ya gitu. Tapi kalau misalnya gajinya aja gitu, misalnya contoh dia financial analysis gitu ya, analis gitu ya, gajinya besar gitu ya, kerjanya di banking financial institution gitu ya. Saya rasa nggak perlu degree, yang penting portfolionya gitu, bisa menghasilkan duit berapa. Gitu. Jadi tidak penting. Jadi title itu sarjana itu tidak menjadi faktor utama. Oke. Gitu. Nah, sebelum saya lupa, saya keingetan nih Mas Irwan, tadi kan kita ngobrol supaya jangan kejauhan dengan tema yang sebenarnya udah cukup telat ya, tentang Sumpah Pemuda gitu ya. Sekarang ini posisi saya untuk di bidang akademis di CSF ini boleh dibilang cukup langka orang Indonesia. Gitu. Karena biasanya kalau orang Indonesia itu di bidangnya yang tidak akademis gitu ya. Saya di bidang di akademis. Ada sih saya bukan maksudnya tidak bilang tidak ada gitu. Ada banyak gitu ya, tapi tidak umum ya, tidak umum. Saya cukup bangga gitu ya, not trying to break myself. Pilihannya gitu, sport and fitness gitu ya, jarang ya Mas. Iya, dan yang nggak, maksud saya gini, yang membuat yang bisa membuat mungkin memotivasi sedikit untuk teman-teman di Indonesia gitu, sesama orang Indonesia adalah saya membawahi 17 guru. Gitu. Jadi 17 guru dari mulai yang umurnya sekitar yang masih milenial, umurnya 25-an, sampai dengan umur yang 45, itu saya yang kontrol. Gitu. Jadi mereka semuanya orang Australia gitu. Jadi kunci keberhasilan kalau misalnya memang tadi di awal bicara bagaimana untuk quote on quote untuk berhasil gitu ya, bekerja di Australia, sebenarnya kuncinya sih kalau dari pengalaman sama aja, nggak ada bedanya gitu. Tapi yang penting adalah komunikasi, ilmu komunikasi. Jadi soft skill-nya gitu. Jadi bahasa gitu. Jadi sebenarnya kerjaannya sama aja, don't worry gitu. Tapi bahasa itu sangat penting gitu. Jadi bicara, menulis, mendengar gitu. Kira-kira gitu. Nah ini saya udah hampir setengah jam lebih ya kayaknya, mungkin Mas Irwan. Langsung aja silakan bertanya, dan tidak ada stupid questions, please tanya mengenai apa aja, dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijawab dengan obrolan gitu. Oke, mungkin saya memulai ya, Pak Dwi. Ya, silakan Mas. Ini menarik sebenarnya kalau kita ngelihat secara umum hijrahnya anak-anak Indonesia itu rata-rata, terutama ke Australia misalkan, itu kebanyakan memang untuk studi lanjutan gitu ya, baik yang memang dari high school ke SMA kemudian ngambil bachelor di sana, atau misalkan udah kerja di instansi misalkan ngajar mau ngambil PhD dan seterusnya, dan rata-rata memang hanya untuk objektif belajar dan kemudian kembali gitu ya. Nah, saya sedikit sekali mendengar ya, kecuali memang mungkin di sektor-sektor yang blue collar kali ya. Tapi kalau misalkan di level white collar kayak Mas Roni ini tidak banyak lah ya, yang memang merencanakan, terprogram, kemudian punya strategi tertentu sehingga kemudian melakukan sebuah hijrah bersama keluarga for good, kemudian mendapatkan employment di sana, menjadi permanent resident, dan akhirnya sekarang bisa membuktikan bahwa I've been here, dan menancapkan tonggak bahwa inilah diaspora yang berhasil gitu. Nah, seperti apa Mas Roni dulu pertimbangan ketika di Jakarta kan sebenarnya waktu itu udah cukup settle lah dari sisi pekerjaan, dari sisi family wealth segala macam udah settle, terus kemudian mau mulai lagi dari nol di negeri orang.
Nah, mungkin ini bisa Betul, menjadi dari nol. yang menarik nih sebenarnya bagi teman-teman lain. Di luar objektif untuk belajar saja, tapi mungkin juga tadi ranah yang diceritakan Mas Roni kan memang ranah yang paling menarik sebenarnya untuk mendapatkan lifestyle, mendapatkan satu lingkungan yang lebih develop ketimbang di negara kita dan seterusnya, dan menjadi international citizen terutama. Monggo Mas. Oke. Jadi kalau dari awal sebenarnya kan sama Mas Irwan juga ya, ingat ya dulu. Jadi kan dulu tempat saya kerja di sini adalah klien gitu kan. Dulu tempat kerja saya pertama di sini adalah klien kita dulu buat animasi untuk materi promo yang di sini, karena buat waktu itu harganya kalau buat di Indonesia jauh lebih murah daripada buat di sini gitu kan. Jadi awalnya dulu klien, terus mungkin karena saya dulu kuliah di Melbourne di Australia gitu kan, terus tinggal di Indonesia, jadi motivasi terbesarnya sih lebih karena menghindari macet sih. Ingat banget dong pembicaraan itu. Jujur banget dulu menghindari macet gitu, karena dari di Jakarta udah naik mobil sampai naik motor, tapi masih kena macet gitu. Masih kena macet gitu sampai wah ini gimana nih gitu kan, sampai akhirnya kepingin wah gimana kalau pindah migrasi, akhirnya kenalan, jadi punya kliennya di sini, bicara sama klien, akhirnya si kliennya mau sponsorin saya. Gitu. Menarik. Itu awalnya motivasinya gitu. Jadi ya simple sih sebenarnya, nggak terlalu juga dulu motivasinya. Ya. Nah, ini gitu. juga menariknya kan dealing dengan keluarga gitu ya. Dan juga anak kan juga udah mulai sekolah waktu itu ya di Jakarta gitu. Yeah. Kemudian kan kayak bedol desa gitu kan, kayak memulai baru lagi. Nah, seperti apa tuh kesiapan dari support system Mas Roni ya, terutama keluarga gitu ya. Ketika rencana ini dilontarkan dan kemudian awal-awal di sana seperti itu. Sangat sebenarnya kalau migrasi dari Indonesia ke Australia itu mudah sih sebenarnya, nggak terlalu susah. Soalnya ini kan aturannya jelas ya. Gitu. Aturan daftar sekolah jelas, cari rumah jelas. Terus dan sekarang kan semua bisa lewat internet ya. Jadi kalau nggak tahu jalan cari rumah ya Google aja gitu. Semua di Google aja gitu. Google cari, cek, terus ya udah dilakukan prosedurnya. Dan di sini peraturan itu sangat jelas kan, regulasi itu sangat jelas gitu. Kalau dia bilang A ya A gitu, nggak yang nggak dibolak-balik gitu bahasanya gitu. Jadi tidak susah, tidak rumit gitu. Justru malah saya lebih kagum kalau ada orang Australia migrasi ke Jakarta. Kecuali ekspat gitu. Ya. Iya, tuh hebat banget berarti gitu kan. Wah, bisa Jakarta yang iya gitu. Kalau contoh gitu ngelihat saya di stasiun kereta di sini, itu nggak ada hebat-hebatnya gitu. Lebih hebat orang bule di Blok M. Gitu yang lihatnya mana, kalau di sini jelas gitu. Ya, di sini sangat jelas gitu. Platformnya jelas gitu, semuanya aturannya jelas ya. Jadi sebenarnya sangat mudah. Dan saya kalau ada yang mau bertanya gitu ya, intinya kan kita mau ngobrol nih gitu ya, atau yang bertanya ke depannya nanti, mudah-mudahan kita jadi berteman. Kalau ada yang mau bertanya bagaimana sih cara migrasi ataupun punya kesempatan bisa ke Australia, itu welcome gitu ya. Dengan lewat Mas Irwan, dengan Pak Dwi, silahkan kontak-kontakan lagi, ngobrol kita lewat email atau WhatsApp atau apapun gitu. Nah, jadi sampean meyakinkan keluarga gimana? Apa keluarga juga inline satu visi gitu ya? Ini macet ini misalnya macam-macam lah, sehingga sebenarnya tidak semudah itu, karena mereka apalagi istri gitu ya, mereka pasti lebih berat karena kan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi gitu di sini gitu ya. Tapi saya menjanjikan ke mereka bahwa kehidupan akan lebih nyaman. Gitu. Contoh misalnya, dulu saya di Jakarta tinggal di daerah Cipinang, Jakarta Timur, anak sekolah di Kelapa Gading gitu ya. Itu perjalanan dulu aja 8 tahun yang lalu itu, 7 tahun yang lalu itu mungkin hampir 45 menit gitu ya, dengan catatan normal gitu ya, jalanan normal. 45 menit dengan mobil gitu ya. Di sini anak saya sekolah itu jalan kaki
5 menit. Wow. Jadi sekolah anak saya tuh tinggal nyebrang, gitu, tinggal jalan nyebrang 2 kali lah, nyebrang sekali sih sebenarnya. Bisa nyebrang sekali dan itu. Jadi itu yang lebih memang kehidupannya ya yang kita bicarakan gitu. Kita pasti berdarah-darah, struggling di awal, mulai dari nol, sangat mulai dari nol ya, sangat mulai dari nol, benar-benar dari nol. Tapi ke depannya gitu. Apalagi kalau kita tahu bahwa di sini di Australia itu sekolah gratis, kesehatan gratis, jadi kita tidak perlu bayar sama sekali untuk publik, gitu ya. Even swab test itu gratis di sini, mau berapa kali pun, gitu ya. Jadi terus nanti kalau anak saya sudah besar, gitu ya, mereka bisa dapat pinjaman dari negara untuk kuliah. Gitu. Di mana nanti mereka membalikkan pinjamannya itu kalau sudah kerja dan digaji. Jadi kalau misalnya misalnya ada pelajar SMA masuk ke universitas, kuliah, dibayarin pemerintah, terus belum dapat kerja, mereka nggak perlu bayar balik. Gitu. Jadi benar-benar secara negara dan dia memberikan banyak fasilitas gitu untuk warganya gitu. Even permanent resident ya, belum citizen loh. Betul. Kita bicara permanent resident dulu gitu. Itu pun mendapat fasilitas yang luar biasa juga ya dari negara. Itu sangat, menurut saya luar biasa itu. Nah mungkin karena luar biasa perhatiannya kepada para imigran yang permanent resident gitu ya, maka banyak sekali orang yang datang ke Australia, dan Australia ini merupakan salah satu barometer di belahan bumi selatan nih Mas Roni ya. Seberapa kompetitif diaspora di sana, terutama kalau dilihat dari diaspora Indonesia gitu ya, berkompetisi dengan diaspora dari negara-negara lain, seberapa ketat, seberapa sengit juga gitu. Tidak sengit sih. Saya cek dulu ini dia ada orang Australinya nggak nih? Nggak ada ya, orang Indonesia. sangat tidak sengit karena saya bicara bahasa jalanannya aja ya. Bahasa ininya aja gitu ya, being bluntly aja gitu ya, brutally honest gitu ya. Kalau orang-orang lokal sini sih pemalas. Lebih malas karena mereka hidupnya udah nyaman gitu. Dibanding kita yang biasa tempur gitu ya, nggak ada apa-apanya. Dan makanya perusahaan itu sangat mencari atau menghargai imigran. Kalau saya jadi owner company di sini, saya akan hire imigran karena imigran-imigran ini akan kerja lebih keras dibanding orang lokal yang born raised di sini gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi sangat mudah. Sebenarnya kompetisi itu tidak rumit, tidak susah. Sangat mudah. Jadi jam aja juga. Perusahaan-perusahaan nasional pun mungkin karena sampean bilang tadi daya strugglingnya itu, kemudian daya survive dan kesungguhan dalam bekerja lebih tinggi para imigran, sehingga banyak atau ada nggak tahu berapa gitu ya yang justru menempatkan imigran pada posisi-posisi yang lebih penting dibanding orang lokal ya. Bisa jadi, kecuali mungkin di bidang pemerintahan. Tapi kalau di swasta bisa jadi. Kita lihat aja Google gitu ya. Nah, tamu kita diaspora dari Amerika juga begitu, dia posisinya adalah GM di perusahaan makanan, food industries di Washington State sana, dan dia membawai ada beberapa manajer bule-bule gitu. Dia dari Indonesia. Itu di Amerika. Karena don't mess with imigran gitu, karena kita tough gitu.
Kita istilahnya kalau kita nggak kerja keras kita nggak hidup di sini kan. Betul. Apalagi di zaman COVID ini. Di zaman COVID ini pemerintah itu kasih yang namanya job keeper dan job seeker gitu. Jadi kalau misal di stood down gitu ya, ada karyawan yang full time di stood down, itu mereka dapat uang. Kita bicara 4.000 sampai 5.000 per bulan. 3.000 sekarang mungkin udah turun. 4.000, 3.000. Itu free money. Dikasih. Gitu. Akhirnya gitu. Jadi daya saingnya tidak se-fierce imigran gitu. Imigran pasti kerjanya lebih keras. Gitu. Jadi buat menurut saya sih, saya dengan 5-6 tahun terakhir ini bekerja dengan berbagai macam nationalities gitu ya, mulai ada yang imigran, dari OC-nya juga gitu ya. Tidak ada yang superior gitu. Tidak ada ras itu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang kita harus menjadi faktor gitu ya. Gitu. Mungkin di awal-awal memang terasa seperti itu gitu ya. Kalau kita ketemu orang let's say kulit putih yang bahasa Inggrisnya pasti lebih bagus karena mereka mother tongue-nya gitu ya. Itu kita pasti udah ngeri duluan gitu ya. Tapi saya dengan broken English pun saya berani gitu karena akhirnya bahasa itu hanya sebagai sebuah kendaraan aja. Nggak masalah, aku lihat aja Jack Ma gitu. Jack Ma bahasa Inggrisnya rapper. Gitu. Tapi dia bisa rule the world gitu. Betul. Gitu. Jadi dan tidak ada gitu ya, tidak ada istilah dan namanya di sini semua fair gitu ya. Negara hukumnya jelas. Jadi tidak boleh ada diskriminasi sekecil apapun tuh nggak boleh. Gitu. Jadi sangat fair di sini kalau menurut saya sih. Pak Dwi mungkin bisa dibuka interaksi dengan kawan-kawan kali ya. Baik yang udah di Zoom ataupun di kanal Good News from Indonesia, silakan kalau mau bertanya. Mas Roni bisa dihentikan share screen-nya, Mas? Ya, share, sorry. Videonya. Di sini ada juga Pak Dwi, ada Mbak Nana nih, seorang akademia, dosen yang juga punya rencana nih untuk mengambil studi lanjut di Australia. Mungkin Mbak Nana mau langsung bertanya. Iya, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Nana. Seru banget bahasannya. Seru banget bahasannya. Jadi memang dari kebetulan sekarang masih belum berangkat sekolah lagi sih, tapi kepikiran karena kayaknya Australia tempat yang kayaknya pas ya. Mungkin walaupun kita belajar bisa di mana aja sih, tapi karena saya kan ibu 2 anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Anak saya yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 2 tahun gitu. Mau berangkat ke Australia itu gimana ya? Itu kan di sana juga kalau terkenalnya kan memang mereka ramah anak-anak gitu ya. Dan tadi dengar juga kayak beasiswa dan lain-lain. Kayaknya itu benar-benar yang keren banget sih maksudnya, dan kita juga jadi ngajarin banyak hal, bukan tentang ilmu aja tapi attitude, budaya dan lain-lainnya juga kayaknya kita banyak belajar tuh buat anak-anak kan di situ gitu ya. Kira-kira gimana ya meyakinkan hati dan keluarga untuk membawa anak itu penting, membawa anak-anak ke sana gitu. Kira-kira apa aja tuh yang harus dipersiapkan itu kira-kira apa ya untuk ibu muda, mungkin ibu muda nggak ya, saya umurnya 31 tahun ini Pak, masih muda nggak ya, tapi pengennya sih masih muda. Pengennya masih sangat muda sih sebenarnya Mas Roni. Migrasi. Sebentar, saya tadi lupa memperkenalkan Mbak Nana ini salah satu dosen di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Saya mohon izin nggak pakai suara nih, nggak pakai video karena lagi ada acara di luar sebenarnya. Oke. Terima kasih. Jadi menurut saya hanya niat aja sih, modal niat aja sih. Niat dan nekat gitu ya, nekatnya perlu juga sih gitu ya, karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan di sini, peraturannya jelas,
regulasinya jelas, prosedur apapun itu jelas, hukumnya jalan gitu. Jadi tidak ada yang ditakutkan. Contoh misalnya gitu ya, bahwa anaknya ini perlu daftar sekolah gitu ya. Itu kita tinggal ke Department of Education, itu semuanya di dalam satu website udah ada. Apa aja dulu urutannya itu dan sangat jelas gitu, nggak perlu bolak-balik gitu. Nggak ada yang tidak jelas, semuanya sangat jelas. Isi formulirnya, bawa kemana dulu, ataupun ke sekolahnya itu sangat jelas gitu. Nanti kalau kita bicara dari faktor anak gitu, karena anak itu yang penting ya. Nanti anak di sekolah itu sangat, boleh dibilang sangat nyaman sih. Tidak ada di sekolah yang diskriminasi. Itu sangat melanggar hukum. Itu kita bicara diskriminasi itu mungkin sangat kriminal yang sangat berat. Oke. Yang penting niat ya Mas ya. Jadi kita tidak bulatkan tekad ya. Iya, tidak perlu ditakutkan. Gitu, dan teman-teman Indonesia di sini pun sangat membantu. Komunitas sangat banyak gitu ya. Jadi sangat tidak susah sih sebenarnya. Dan saya bukan bicara tidak susah karena setelah saya lakukan ya, tapi memang tidak susah. Jelas. Mau baca. Iya. Maksudnya semua. Ya, ini ya. Terima kasih. Ya, menarik yang disampaikan Mas Roni ini, bahwa niat itu sangat penting ya, dan kemauan keras tamu-tamu kita diaspora yang sebelumnya itu juga perlu perlu niat yang keras betul gitu, mereka masuk ke negara yang baru gitu bagi mereka. Dan apalagi yang dari kemana, Montpellier kemarin dari Prancis ya, dia itu nggak bisa bahasa Prancis gitu, kemudian dia ingin berniat betul mau belajar gitu, akhirnya dia mau tidak mau belajar bahasa Prancis gitu, dan kemudian dia bisa menjadi pengajar bahasa Prancis untuk non-native di sana malah. Luar biasa. Oke, kawan-kawan, silahkan kalau dari yang lain bisa mau bertanya juga, monggo. Boleh tanya aja, ngobrol biar nggak terlalu kaku. Betul. Silahkan. Ini ada juga Mbak Nurita dari Talent Hub di Banyuwangi. Talent Hub itu satu inisiasi dari Kementerian Tenaga Kerja untuk membantu talenta-talenta untuk bisa lebih berkembang di industri lah, di dunia nyata dengan beberapa program, terutama terkait dengan program-program vokasi. Mungkin Mbak Nurita mau menyampaikan, silakan. Monggo, Mbak Nurita. Oke, mungkin masih belum ready. Nah, beberapa waktu yang lalu nih Mas Roni ya, banyak orang berdebat soal brain drain berkaitan dengan perginya warga negara baik dari Indonesia, dari India gitu ya, dari mana-mana ke negara-negara maju. Nah, menurut sampean gimana? Sorry, gimana? Ya, beberapa waktu sinyal kuat. Iya, sinyal kuning agak lemah nih kelihatan Mas Irwan. Iya, tentang ini Mas Roni, tentang brain drain. Jadi fenomena di mana talenta-talenta kita, bright people gitu ya, mengalir ke negara-negara lain dan kemudian stay di sana, memilih berkarir di sana dan juga berkontribusi untuk negara lain. Ya. Terus, pendapatnya seperti apa Mas Roni melihat fenomena itu? Pendapatnya? Itu sih sangat personal sih ya. Ya.
menurut saya memang kalau menurut saya sih disayangkan gitu ya, sangat disayangkan kalau memang ada talenta yang akhirnya malah menjadi besar dua gitu ya. Tapi tergantung juga sih. Kalau misalnya kayak misalnya kita bicara seseorang yang memang bisa membawa apa ya, membuat harum nama bangsa Indonesia gitu ya, harusnya sih di Indonesia, balik Indonesia gitu. Tapi kalau buat saya sih Anderson ini kan gitu, bukan yang anak, bukan yang kayak saya tidak, saya tidak seperti itu juga sih. Jadi tapi kalau mau dihubungkan gitu ya, bagaimanapun juga saya tetap sangat care dengan Indonesia, gitu, karena keluarga saya mungkin semuanya di sini. Gitu. Jadi kalau memang bisa membawa nama harum nama bangsa gitu ya, menurut saya sih harusnya balik ke Indonesia. Sayang juga gitu ya. Sayang juga kalau misalnya memang tidak bisa balik ke Indonesia gitu. Tapi sangat personal sih. Contohnya mungkin contoh idealnya ya Nadiem ya. Nadiem Bapak dari kita itu ya, itu udah ideal banget sih. Setelahnya udah jauh, pintar, sukses ke Indonesia. Membuat sesuatu yang sangat besar gitu kan. Gitu. Menjawab nggak Pak Dwi? Iya. Halo. Saya menjawab pertanyaannya tidak? Ya. Kira-kira gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya, Mas Roni. Nah mungkin ini lebih pengen tahu aja sih, di sana kan sebenarnya kalau kita melihat hubungan diplomatik gitu ya antara Indonesia dan Australia kan sebenarnya tidak mulus-mulus amat gitu ya. Banyak isu-isu sensitif terkait dengan dengan Indonesia ya sebagai negara ataupun sebagai bangsa gitu. Itu cukup sensitif di Australia gitu ya. Terutama kayak kemarin beberapa kasus tentang Papua, Veronica Koman dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti apa sih masyarakat Australia melihat Indonesia ya secara umum, yang Mas Roni lihat sebagai seorang diaspora di sana? Apakah juga ikut terbawa arus juga di level pergaulan di bawah, atau cuma itu ada di level atas saja, di tingkat tinggi saja? Nggak berasa sih, kehidupan sehari-hari tidak ada rasanya sih. Kebetulan saya tidak ada di komunitas yang bernuansa politik ya. Jadi memang semuanya swasta, jadi tidak ada sih sama sekali tidak. Gitu. Contohnya saya rasa sih di komunitas swasta yang tidak bernuansa politik, kita sama sekali tidak kita sangat jauh dari politik gitu. Contohnya aja, kita sebenarnya dulu Prime Minister kita ganti berapa kali gitu di Australia, itu kita aja sampai dapat aja sebelum siapa sekarang yang kita gitu, sekarang senjatinya gitu. Jadi tidak, menurut saya sangat berbeda kalau saya membaca berita ataupun melihat situasi di Amerika ya, gitu. Di Amerika politik itu sangat besar sekali ya, gitu. Tapi di Australia enggak sih, karena dari sisi culture-nya, bawaannya itu orang Australia itu. Mas Roni, volumenya Mas Roni tidak clear, jadi agak. Oh halo. Halo. Ya. Nah ini tadi terputus-putus. Ya, agak berbet Mas. Halo. Ya. Coba lanjut. Sudah. Oke. Lanjut dulu. Ya, sangat tidak rasanya itu tidak. Kebetulan di lingkungan saya tidak nuansa politik, luar negeri ataupun politik di dalam negeri, jadi tidak ada
tidak ada rasanya sama sekali sih. Dengan saya kan atau keputusan kebijakan pemerintah itu tidak ada rasanya. Gitu. Ya. Jadi rame di media sosial aja kali ya. Ya, tidak ada sih. Nyata tidak terlalu. Sih. Tidak ada gitu. Kecuali mungkin kalau memang lingkungannya yang Mas Roni suaranya masih berebut Mas Roni. Kebetulan saya sih tidak ke sana arah. Halo. Suaranya agak putus. Wah, ini sih ya. Ini infrastruktur stable saya kenapa? Agak putus. Jadi sampai betul ya. Di saya volumenya tidak jernih. Soalnya sih udah belakang saya wifi-nya di belakang saya sih udah. Tes. Halo, tes. Ya, silakan Mas. Tes. Ya, lanjut. Tes. Ya, lanjut. Oke. Ya. Jadi karena saya tidak di lingkungan yang bernuansa politik, sangat tidaknya. Gitu, tidak sangat terpengaruh dengan kebijakan luar negeri atau politik luar negeri atau dalam negeri. Beda mungkin dengan Amerika ya. Kalau di sini sih kalau bukan aktif sih tidak ada. Kemarin aja yang kayak seperti BLM aja, atas BLM juga tidak terlalu banyak sih. Gitu. Aman-aman aja sih sebenarnya. Ya. Gitu, relatif aman. Nah, Mas Roni tadi disebutkan background Anda ini kan sebetulnya lebih ke background profesional ya, advertising. Kemudian shift gitu ya ke education. Nah ini apa yang membuat Mas Roni kok merasa tune in di education gitu dibanding balik lagi atau memperdalam dunia advertising? Ada sebenarnya sih karena dunia advertising itu kan sangat erat hubungan dengan konsultasi ya, dengan konsultasi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh sih. Jadi biasanya saya meyakinkan komunikasi dengan klien. Sekarang saya berkomunikasi dengan student gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Gitu. Terus kalau dari sisi kebetulan saya juga suka dengan dunia bisnis. Kebetulan saya juga suka baca gitu ya, dan pengalaman juga sudah cukup banyak gitu dengan dunia bisnis. Jadi tidak susah juga gitu untuk istilahnya memakai pengalaman untuk menjadi materi training gitu. Karena saya sistem saya mengajar event gitu ya, untuk mengajar manajemen itu adalah sangat praktis gitu. Ya. Jadi semuanya dibawa praktis gitu. Contoh misalnya kalau dilihat dari materi saya yang saya buat itu sangat to the point. Jadi dan to the point itu adalah sebenarnya salah satu strategi, dan to the point itu kan salah satu strategi komunikasi gitu. Jadi saya membuatnya itu sangat simpel gitu. Contoh misalnya kalau saya mengajar yang paling rumit manage finance, kita belajar mengajar tentang finance gitu. Saya dari dulu gitu, finance gitu. Jadi praktis gitu, ilmu sangat praktis pun diversity atau study thinking gitu ya. Saya buat praktis. Gitu. Saya akan tanya gitu pada Pak gitu ya. Betul, saya ini materi pelajaran sustainability gitu ya. Jadi saya di lecture pertama saya itu pertanyaan saya simple gitu. Clear water gitu. Itu sustainable atau tidak? Gitu. Oil itu sustainable atau tidak? Gitu. Dia tanyanya seperti gitu. Banyak yang believe it or not, yang
generasi milenial itu sekarang itu kalau air bersih itu sustainable, mereka bilang sustainable. Kan sebenarnya kita berair dulu aja air bersih. Ataupun kita bicara dengan sebelumnya saya tanya adalah kita bicara air bersih itu limited atau unlimited gitu. Banyak yang bilang air bersih itu unlimited. Bukan limit resources gitu ya. Saya sangat cara komunikasi, cara materi lecture saya itu sangat the point gitu. Tidak yang apa ya, tidak yang terlalu berteori gitu ya, tapi sangat praktis gitu. Kayak gitu. Silakan kawan-kawan lain kalau mau apalagi ini mau bertanya. Ayo. Mumpung ada narasumber yang sangat valid. Bertanya apa? Nah, Mas Roni, kalau di saat pandemi kayak begini ya, sekolah college Mas Roni kan vokasi gitu ya, yang lebih banyak praktikal. Nah, seperti apa kegiatan sehari-hari? Oke, kita belum bahas kemarin waktu saya membahas masalah belum pandemik dan sudah pandemik ya. Jadi kalau belum pandemik normal aja ya. Volumenya masih tidak jernih, Mas Roni. Mungkin ada sesuatu yang bisa Ya, kurang tahu nih. Soalnya ini bentar, saya coba sebentar ya, bentar. Ya, kadang-kadang memang sinyal apa naik turun. Silakan. Halo? Ya. Silakan. Masih. Oke. Jadi Jadi sebelum pandemi itu normal. Lalu masa pandemi itu semua online. Jadi semuanya online. Jadi tidak ada yang face to face. Baru 2 bulan terakhir kita membuat kelas face to face, tapi dibuat schedule. Kelas biasanya 20 orang, semuanya jadi hanya 5 orang. Dan biasanya belajarnya 3 jam, jadi cuma 1 jam. Physical distancing. Gitu. Sekarang seperti itu, jadi semuanya online. Kalau kita bisa buat online, karena memang dari pemerintah pun juga tidak esensial. Nah, setelah ini, tahun depan 2021, sepertinya sih sampai semester pertama, gitu ya, sampai pertengahan tahun, itu masih sama. Gitu ya. Karena kita semuanya masih wait and see, kan. Kita belum tahu gitu, nantinya masalah vaksin ataupun gelombang keberapa, ketiga, keempatnya itu nanti seperti apa gitu. Kita tahu. Nah, tapi setelah ini udah bicara bahwa sistem edukasi oral ini akan berbeda. Karena bukan cuma hanya masalah pandemiknya, tapi banyak faktor-faktor yang diakibatkan oleh dari pandemi ini global gitu. Contohnya misalnya tadinya international student bisa berangkat ke sini, misalnya turun dari sekitar turun 10%, 20% ya. Akhirnya kan impact-nya ada ke pemasukan ke revenue kita gitu ya. Dari sisi institusi gitu. Nah, akhirnya kita harus memberikan buat produk-produk ataupun produk ya atau sistem yang meng-counter problem itu tadi gitu. Contohnya misalnya gitu ya. Sekarang sekali college sudah mempersiapkan materi pelajaran yang lebih praktikal lagi. Sekarang sudah praktikal, tapi lebih menjurus lagi. Contoh misalnya, saya sudah tahu ada beberapa college ya yang sekarang itu sudah membuat dapur-dapur baru
Karena mereka mempersiapkan untuk merekrut pelajar-pelajar ya yang untuk ke bisnis kulineri gitu. Tapi nanti kulinerinya ini langsung dimasukkan ke perhotelan ataupun ke bidang hospitality gitu, ataupun tourism. Gitu. Jadi kita tidak stop di pendidikan saja, tapi kita sudah mikir nantinya seperti apa. Gitu. Tapi setelah lulus jadi seperti apa itu kita buatin pathways-nya gitu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah kita mempersiapkan untuk jualan sistem edukasi secara online. Ya. Jadi misalnya contohnya ada pelajar dari negara lain, mau dari Brasil, dari South American ataupun dari ASEAN countries gitu ya, mereka bisa belajar materi-materi kita, tapi semua dengan 100% online. Semuanya lewat online, lecture-nya online, materi online, assessment-nya online, gitu. Nah, itu masih dalam apa ya istilahnya, kita masih rencanakan, gitu. Belum ada keputusan pasti, tapi pasti berubah. Dengan pandemi ini sudah dipastikan berubah. Yang setelah itu universitas. Gitu, karena operasional sangat besar. Biaya operasionalnya. Penurunan ini pasti kena efek cepat. Gitu. Makanya seperti tadi di awal, kalau badan edukasi harus dipikirkan tuh. Halo. Ya. Mas Roni, suaranya masih putus-putus, jadi berebet-berebet gitu. Strateginya setelah pandemi seperti apa? Gitu. Ya. Mas Roni, suaranya masih agak nge-lag. Putus-putus. Suaranya masih. Halo, tes. Ya, saya nggak tahu kenapa nih. Gimana ya? Saya mau lihat atau gimana wifi? Oh, saya udah wifi sih. Routernya di situ. Roni, suaranya. Halo, ya. Suaranya agak putus-putus. Halo. Masih? Ya. Halo. Ya. Gimana ya? Silakan saya reconnect atau? Ya. Boleh kalau mau di reconnect dulu, nanti connect lagi. Ya. Nah. Ya, nggak apa-apa. Nanti masuk lagi. Kita ajak ngobrol teman-teman yang lain dulu. Dong. Oh gitu ya. Ya. Nah, kawan-kawan silakan kalau ada ide, ada komentar gitu ya mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Roni tadi. Ya. Dan ya memang dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia ini termasuk diaspora yang tidak terlalu banyak ya. Seluruh dunia itu, Indonesia itu mungkin ada sekitar 70.000 diaspora di seluruh negara. Dan kalau dibanding India misalnya, India paling banyak, apalagi Cina. India, Cina. Bahkan kalau nggak salah Malaysia itu jauh lebih banyak yang menuntut, terutama karena kuliah ya, karena sekolah di luar negeri. Betul. Dan Indonesia masih orang mangan mending kumpul. Makanya diasporanya tidak terlalu banyak. Ya. Halo, ini. Coba. Tes 1, 2, 3. Siap. Coba di. Ya, lanjut. Oke. Ya. Tes. Ya. Suaranya sudah oke? Sudah. Oh, sudah oke. Ya, silakan kalau yang lain mau ngobrol silakan, Bos. Ya. Monggo yang lain. Mbak Nurita udah hadir atau belum? Mbak Nurita masih belum nih nampaknya. Belum respon. Nah, gini Mas, karena Membumi Lestari ini kan ingin juga berbagi tentang
sustainable living ya, dan Australia salah satu negara yang kesadaran atas lingkungan, kesadaran atas kebersihan itu jauh lebih tinggi barangkali ya dibanding dengan ya mohon maaf juga negara Indonesia gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sustainable living di Australia, Mas Roni, bisa share? Apa yang bisa dipelajari dari sustainability di Australia? Sebenarnya lebih ke enforcement-nya sih. Dan fasilitas yang diberikan gitu ya. Kalau kita bicara, sorry Pak Dwi, ini kita bicara di level mana nih Pak? Level corporate atau level consumer atau level masyarakat umum atau level apa nih? Pemerintah? Masyarakat umum. Jadi bagaimana masyarakat ini sehari-hari berhidup secara sustainable, entah itu soal sampah, menjaga sungai misalnya gitu, tempat-tempat publik. Ya, saya rasa yang sangat istilahnya penting adalah dari balik lagi ke individual masing-masing gitu ya. Dan pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang penting juga nih, karena dari primary school gitu ya, kita bicara primary school, project-project anak-anak saya yang saya tahu, saya lihat karena dari anak saya sendiri gitu ya, itu banyak yang berhubungan dengan sustainability. Beberapa kali gitu. Jadi mereka sangat aware sekali. Even anak saya yang paling kecil itu umur 6 tahun gitu ya, sangat aware dengan misalnya contohnya kalau sikat gigi airnya dimatikan tap waternya. Ya, seringkali gitu. Kita ngocor terus gitu ya. Iya, akhirnya jangan terus. Itu udah dari kecil udah kelihatan gitu ya. Terus enforcement-nya juga sangat terasa. Jadi di bulan-bulan summer gitu ya, dan ini bukan hanya di Australia menurut saya, di Amerika saya nggak tahu, tapi di Inggris juga sepertinya seperti itu ya. Di musim kemarau ya, itu kita tidak boleh siram kebun ataupun cuci mobil pakai air. Gitu. Jadi air itu kalau ketahuan kebunnya basah, jadi nanti pada bulan summer itu ya nanti keluar ada di berita-berita itu adalah water restriction. Karena persediaan air bersih itu turun gitu ya karena musim kemarau itu. Lalu nanti ada informasinya gitu. Kalau ketahuan memakai air untuk siram kebun ataupun cuci mobil, itu langsung kena denda. Gitu. Jadi itu sangat ketat gitu ya itu. Yang ketiga gitu ya, setiap shower head gitu ya, ataupun tap water itu dia dikasih limiter. Dan kalau ketahuan itu dicabut itu ilegal. Jadi untuk mengurangi pemakaian. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih balik lagi ke manajemennya gitu, ke manajemen situasinya gitu ya, karena memang balik lagi kalau menurut saya gitu ya, inti permasalahannya kan adalah memanage manusianya gitu ya, karena populasinya di sini tidak sebanyak di developing country seperti Indonesia, tidak terlalu susah memanage-nya gitu, karena ya akhirnya jadi satu orang teratur, jadi semuanya jadi lebih teratur gitu. Jadi faktornya sih ada beberapa ya, banyak komunikasinya, dari pendidikannya, itu semua terintegrasi membuat satu negara ini jadi lebih Halo Mas Roni. Jadi bisa kita melihat salah satu bank gitu. Ya. Halo. Can you hear me? Masih Halo, putus-putus, nge-lag. Mas Irwan, bisa dengar?
Dengar tapi Ini ada Mas Irwan, putus-putus ya. Halo. Kameranya. Oh, dengar saya putus-putus. Oh, saya nggak tahu kenapa nih. Kamera di off cam dulu nggak apa-apa Mas Roni, biar nambah. Saya nggak tahu kenapa biasanya nggak gini sih. Iya. Halo, tes. Ya, ini bagus. Ya, Udah bagus ya, udah bagus. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Ya. ada yang Michael. di chat dari teman kuliah Pak Roni. Selamat malam, perkenalkan nama saya Michael, salah satu mahasiswa Pak Irwan. Saya ingin bertanya Pak, apakah yang menjadi concern dan indikator utama sistem pendidikan di Australia? Apakah tetap berfokus pada nilai atau pada minat pelajarannya? Oke, jadi nilai di Australia tidak ada nilai. Jadi kalau untuk di college kita cuma ada kompeten atau tidak kompeten, karena kompetensi base. Kualitatif. Kompeten atau not yet kompeten. Jadi tidak ada sistem nilai ABC ataupun sistem nilai 0, 1, 2, 3. Scoring itu nggak ada, gitu ya. Jadi kompeten atau not kompeten, gitu. Kalau universitas mereka masih pakai, gitu ya. Tapi juga hanya pass ataupun distinction. Jadi tidak ada nilainya. Jadi oke atau oke banget lah gitu, kira-kira kayak gitu. Ya. Terus apakah tetap berfokus pada nilai grade atau berfokus pada minat pelajarannya? Semuanya banyak kejuruan gitu. Jadi biasanya di sini pelajaran itu sangat praktis gitu. Jadi contohnya adalah sertifikat 3 sport coaching gitu ya. Jadi jelas sekali gitu, akhirnya jadi apa? Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, boleh tahu Pak Roni apa yang menjadi base dari kompeten atau tidak kompeten? Oke, jadi gini, kalau kompeten itu jadi harus nilainya, harus lulus semua. Sama seperti kayak ambil SIM mobil. Iya. Ambil SIM mobil itu kan kita nggak dapat nilai ya. Kalau beneran tes ya. kalau nggak tes sih saya nggak tahu gitu. Tapi kan artinya dapat license atau tidak license. Iya. Gitu. Jadi setiap assessment itu misalnya saya kasih assessment nih gitu ya. Saya mau membuat assessment untuk satu unit, misalnya unitnya let's say training young people gitu ya, untuk anak muda, anak umur di bawah teenager gitu ya, untuk melatih olahraga gitu. Lalu saya buat assessment-nya itu misalnya ada 10 aktivitas. Nah, 10-10-nya itu harus benar. Kalau satu tidak benar, itu tidak kompeten. Ya. Gitu. Jadi kompetennya itu adalah lulus semua performance kriterianya gitu. Jadi kita sudah ada kriterianya. Kalau saya mau share, sebenarnya sangat jelas sekali. Kita bicaranya di ten.go.au itu sangat jelas sekali. Pelajarannya seperti apa itu, mau saya share nggak? Nggak perlu ya, jangan ya. Terlalu teknis. Tapi semuanya itu ada di website negara. Pelajaran apapun itu ada. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Nurita. Ya. Nurita. Bagaimana sistem toleransi antara umat beragama di Australia? Apakah tempat ibadah gitu? Oh, sangat diverse. Jadi tempat ibadah semua sangat ada available, ya. Halal food available banyak gitu ya. Tapi ya nggak di semua tempat. Harus biasanya kalau di daerah di New South Wales di Lakemba, nama suburbnya. Dan ya bisa diakses, semuanya sangat mudah, tidak ada yang susah. Kedua, 3 hal yang paling penting yang harus disiapkan untuk melanjutkan S2. 3 hal yang paling penting. Nomor 1, mungkin kalau sebagai student, I'm sorry to say, tetap masih biaya. Gitu. Karena kalau biayanya kurang mengandalkan bekerja, nanti takutnya sekolahnya jadi malah nggak bener. Gitu. Jadi pertama sih biaya aja dulu, selainnya nggak ada sih. Yang lainnya bisa di-manage lah. Gitu. Jadi nomor 1 biaya. Sama bahasa. Udah. Ya. Yang tapi lainnya bukannya cukup banyak juga perguruan tinggi yang menyediakan beasiswa, Mas? Seberapa banyak? Ada, cuma saya coba tes lagi di videonya. Halo, tes. Ya. Dengeran? Ya. Oke, putus-putus ya? Enggak. Masih putus-putus. Putus-putus, matiin lagi videonya.
Di Afgan aja. Oke. Ya. Jadi beasiswa ada, cuman kan persaingannya juga ketat ya. Jadi silakan dicoba sih. Apakah ada beasiswa S2 yang disediakan pemerintah? Ada. Ya. Sangat ada. Ya. Sangat ada. Tapi Australia Award. ya silahkan dan semangat untuk dicoba karena ada dan banyak. Ada banyak. Cuman kebetulan saya bukan apa ya istilahnya dari sisi nggak mengandalkan akademis. itu sebenarnya. Saya tidak pintar-pintar amat. Jadi saya nggak pernah. Jadi saya agak takut kalau dengar kata-kata beasiswa kayak saya nggak mungkin sih. Gitu. Saya udah kalah duluan gitu. Tapi iya saya macam-macam. Iya, tapi banyak ada dan silahkan coba. Betul. Silahkan coba. Apakah IPK menjadi dasar untuk beasiswa? Iya dong. Kalau beasiswa ya. Betul, ya. Kalau beasiswa iya dong. Karena kan beasiswa itu istilahnya disponsorin kan. Iya. Iya, kalau nggak pinter tuh ya nggak akan disponsorin. Nggak nyponsorin orang Gitu. nekat ya. Nggak disponsorin orang nekat gitu. Karena kayak saya gitu nggak akan disponsorin. Modalnya nekat doang soalnya. Nekat sama pengalaman. Ya beasiswa banyak. Dari tingkat college pun juga banyak beasiswa. Tapi ya 1 tahun kan kita bicara. Ya sama-sama terima kasih. 1 tahun mungkin kita bicara puluhan lah ya. Gitu, puluhan dari sekian banyak gitu ya. Silakan dicoba gitu. Wah kalau dapat beasiswa sih oke banget. Dan ada komunitasnya loh. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu tentang beasiswa di Australia itu ada komunitasnya. Saya bisa cariin nanti kalau mau saya. Ada banyak. Gitu. Nah, Mas Roni kan sebagai Education and Training Coordinator di College of Sport and Fitness ya, bagaimana melihat sistem serupa di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan sport dan fitness? Sekarang ini kan tumbuh banyak ini Mas Roni di Bogor. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor aja agak ke jauh dari kota gitu, ada tuh fitness macam-macam fitness. Iya. Nah, tapi ya gimana? Menurut sampean gimana tuh? Wah, kita bicara kalau di negara Barat yang namanya olahraga itu udah menjadi kebutuhan ya. Yeah. Sports is necessary gitu, bukan lagi lifestyle gitu. Dan memang akhirnya berkembangnya ke sana gitu. Kita lihat, maksud saya kayak di Indonesia gitu ya. 10 tahun lalu mungkin yang namanya olahraga lari itu nggak pernah terdengar gitu kan. Yeah. Sekarang semua orang lari, semua orang naik sepeda gitu. Karena pada akhirnya mereka sadar bahwa olahraga itu penting gitu. Akhirnya awalnya pasti dari lifestyle dulu, tapi setelah itu akan pindah menjadi kebutuhan gitu. Dan olahraga itu kalau di negara di Australia gitu ya, itu menjadi bisnis. Yeah. Menjadi bisnis. Makanya kita ada pelajaran manajemen juga gitu. Jadi sports management gitu. Sesimpel kita lihat aja Manchester United. Yeah. Itu cuma klub bola kan sebenarnya. Ataupun NBA di Amerika itu kan olahraga. Tapi berapa uang yang dihasilkan dari klub-klub bola ataupun klub basket? Itu sangat besar gitu. Nah, kalau bicara fitness sendiri, dunia fitness itu sangat membutuhkan personal trainer gitu, karena di salah satu pelajaran secara psikologis manusia itu lebih suka disuruh-suruh kan, gitu. Makanya orang perlu trainer gitu. Sebenarnya kalau kita bisa memotivasi diri sendiri gitu ya, sebenarnya kita nggak perlu trainer sih. Gitu. Tapi ternyata dibutuhkan gitu. Trainer itu dibutuhkan untuk bidang olahraga. Gitu. Jadi untuk CSF sendiri sih sangat apa ya, kita dari sisi studinya itu sangat
banyak yang dan berkembang gitu. Karena salah satu kita tuh kalau dari mata pelajarannya misalnya kayak diploma of sport coaching gitu ya, itu praktikalnya itu kita ada pilihannya surfing, ngajar surfing, tenis, berenang, touch football, makanya trainer saya banyak, ada sampai 17, capoeira, Brazilian Jiu-Jitsu, yoga, pilates. Udah. Itu pilihannya. Itu di luar dari fitness. Yang fitness biasa ya, gym fitness. Karena itu semua membutuhkan trainer. Mas Irwan tuh ada pertanyaan lagi, izin bertanya Pak Roni. Apakah itu berarti bagi siswa-siswa Indonesia yang memiliki interest di dunia sport besar untuk sukses di Australia? Oh, bidang sport. Ini hubungannya dengan dengan pekerjaan saya sekarang. Oh, dengan menjadi atlet. Iya, di sini olahraga itu sangat berkembang ya. Menjadi atlet atau bekerja di bidang olahraga itu ya sangat menghidupi, sangat bisa memberikan kehidupan, gitu. Kalau direlate dengan profesi saya kalau olahraga saya sebenarnya cuma hobi sih, saya bukan atlet gitu. Kebetulan saya suka olahraganya gitu kan, karena saya dulu suka lari. Sekarang agak jarang sebenarnya. Dan saya mengerti dunia edukasi, akhirnya jadi suka gitu. Jadi karena menarik gitu. Kalau biasanya kan kita belajar bisnis gitu ya, bisnis course itu kan biasanya pelajaran bisnis itu ya belajar manajemen, accounting gitu ya, itu yang sangat-sangat umum dan biasa gitu ya. Nah, kalau sekarang itu pelajarannya itu cukup menarik gitu. Saya buat materi pelajaran untuk bagaimana menjadi trainer sepak bola gitu. Jadi bagaimana menjadi trainer berenang gitu. Jadi sangat menariknya di situ gitu. Jadi jadi nggak boring gitu. Jadi contoh kelas kita selain kelas teori, kelas praktek kita ya di kolam renang. Ataupun di lapangan tenis, ataupun di gym, di Fitness First. Gym itu kita pakai Fitness First di sini. Kita kerjasama gitu. Jadi sangat ya menjadi sebuah sektor yang berkembang. Sports dan fitness itu di sini berkembang. Tuh. Gitu. Gimana, Pak Dwi? Ada tambahan? Pak Dwi? Mike, mungkin ada pertanyaan lain? Ada Pak, sebentar ya, lagi diketik Pak. Ngomong langsung nggak apa-apa juga. Oh nggak apa-apa ya? Oke deh. Malam Pak Roni. Malam. Saya mahasiswanya itu, Pak Irwan Pak. Oke. Jadi mau nanya Pak, mungkin berarti bagi teman-teman yang punya prestasi nih, misalnya contohnya anak DBL, kan kalau di Indonesia populernya itu ya anak olahraga ya. Nah, apakah ada beasiswa khusus mungkin di Australia yang mereka tuh minat terjun ke dunia olahraga gitu? Beasiswa khusus. Saya jawab tanpa video, takutnya putus-putus lagi. Takutnya ada internet. Jadi kalau saya harus cari sih, saya nggak bisa jawab sekarang. Harusnya ada. Kalau beasiswa harusnya ada, cuman harus dicari. Pasti ada. Setiap institusi itu mereka mempunyai program beasiswa. Mau universitas ataupun college itu punya program, pasti punya program. Gitu. Kalau di tempat saya pun gitu ya, itu punya program. Tapi kebetulan kita kalau bicara spesifik basket, kita nggak ada basket. Itu. Kita itu sekarang untuk profesi rugby, touch football. Gitu, karena jujur saya kurang tahu juga kenapa alasannya dipilih yang itu, karena saya juga cukup baru untuk tempat yang baru ini di CSF. Saya belum terlalu lama, baru 2 bulan. Tapi tidak di semua bidang olahraga gitu. Nah, balik lagi ke
prestasinya sebenarnya. Kalau prestasi dari si calon partisipannya ini beasiswa yang mau mendapatkan beasiswa ini sangat tinggi gitu ya, sebenarnya ada itu kan, ada visa skill yang talent kan, apa talent ya? Betul. Ya. Talent visa gitu. Talent visa itu jadi dikasih visa karena talentnya. Jadi kayak apa, naturalisasi kan? Ya. Jadi kayak naturalisasi. Itu yang tadi berhubungan sama yang di awal tadi brain drainer itu ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada beasiswanya, ada, tinggal dicari aja sih. Gitu. Mesti research. Ya. Soalnya banyak Pak, beberapa dari kenalan saya, mereka sebenarnya pengen terjun dunia sport, cuman karena Indonesia nggak terlalu berkembang dunia industrinya. Iya, betul. Ya itu yang dilakukan beberapa orang kan itu kan, mereka pindah negara, dapat beasiswa atau naturalisasi, disupport gitu kan, seperti itu. Gitu. Ada, tinggal dicari. Kalau pertanyaannya ada apa tidak, ada. Tapi di mana dan bagaimananya harus dicari, harus research. Iya. Gitu. Siap. Makasih Pak Roni. Makasih Pak Irwan. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Sepertinya di chatroom juga sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah jam 9 ya, sudah 1,5 jam. Rasanya kita bisa langsung menutup saja ya, Pak Dwi. Dari obrolan kita sangat menarik. Kita bisa merangkum ada beberapa poin yang menjadi fokus di obrolan kita malam ini. Yang pertama, Australia. Kita menangkap bahwa dia menjadi land of possibilities dengan good quality of life. Ini menjadi menarik karena bisa menambah motivasi untuk berangkat ke Australia selain untuk studi lanjutan, tapi juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarir di sana dan juga menjadi permanent resident dan seterusnya. Kemudian terkait dengan edukasi, karena di Australia pendidikan adalah highly regulated business, semuanya serba rapih dan juga well administered. Kemudian dari sisi penilaian, ini menjadi menarik karena grading itu tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menjadi indikator untuk performance siswa atau mahasiswa, namun juga diimbangi dengan bagaimana kompetensi bisa menunjukkan seorang mahasiswa atau siswa untuk berhasil. Kemudian di Australia sendiri, dunia olahraga itu sudah menjadi necessity, sudah menjadi kebutuhan lebih dari sekedar gaya hidup. Dan di sana olahraga juga menjadi satu kajian khusus dan juga menjadi bisnis tersendiri. Dan juga menariknya adalah terkait dengan fitness. Ini karena menyentuh di level individu, ada banyak sekali insight terkait dengan orang-orang tidak bisa memotivasi diri sendiri sehingga muncullah sebuah peluang bisnis di area fitness. Kemudian tentang sustainable living, bisa dilihat bahwa Australia secara makro manajemen dan juga law enforcement sangat bagus untuk bisa menjadi inspirasi bagi sustainable living di Indonesia. Kemudian tentang diaspora di Australia sendiri, sangat mungkin para diaspora Indonesia itu lebih dari sekedar survive, tapi juga bisa achieve posisi-posisi tertinggi yang bahkan mungkin bisa melebihi teman-teman sesama diaspora di sana dari negara lain ataupun bahkan juga native people di Australia itu sendiri. Mas Roni sudah membuktikan bahwa diaspora Indonesia tidak kalah untuk bisa bersaing dan menunjukkan bahwa ternyata orang Indonesia juga mampu untuk berada di level tertinggi di Australia. Itu mungkin yang bisa kami rangkum dari obrolan kita malam ini. Terima kasih banyak Mas Roni atas waktunya dan juga kesempatan untuk bisa sharing dengan kawan-kawan di sini. Dan juga terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir, baik yang secara langsung di Zoom ataupun hadir juga di kanal-kanal Good News from Indonesia. Kita akhiri acara kita malam ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di topik-topik menarik yang akan datang. Terima kasih banyak Mas Roni. Terima kasih yang lain. Thank you. Terima kasih.
Mas Roni foto dulu sama yang ini teman-teman malah udah pada pamit duluan, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang masih tersisa, silakan videonya dinyalakan. Nanti kita akan Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam buat keluarga Mas Roni, salam buat kawan-kawan di Australia. Yuk. Mari. Mari. Selamat beristirahat. Oke. Thank you. Bye-bye. Oke, sama.